Nah, materi 11. Oh, udah ada ustazahnya. Oke, ustazah. Nah, apa nih? Tadi belum Baik, ada. Baik, ustazah. 11 bab terakhir dari ilmu bayan ya insyaallah. Jaid, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, ustazah. Waalaikumsalam, lailah Jum'ah mubarakah. Kaifa halukum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah khair. kaifa hal, ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak Ridwan. Bilafiyah. Jaid. Syukron. Sudah sempat mutola'ah kembali kah dengan materi-materi sebelumnya? Insyaallah ya. Saya coba rangkumin sekali lagi ya. Kita sudah sampai di mana ini? Jahit. Masih ingat ya, dalam ilmu balaghah kita punya 3 pengelompokan secara general ya. 3 judul besar ya bahasanya ya. Sebetulnya di awal kita bahas masalah kefasihan ya. Yang penting lancar dulu gitu ya. Tapi kalau sudah masuk dalam konsep metode, cara penyampaian, makna, berarti kita sudah pada tahap di mana pembagian itu masuk kategori ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah yang alhamdulillah kita pelajari saat ini adalah masih di tahap ilmu bayan, yaitu disiplin ilmu bagaimana mempelajari cara mengungkapkannya dengan susunan yang beragam. Nah, ada ilmu ma'ani dan ilmu badi. Insya Allah kita akan pelajari berikutnya ya. Nah, dalam pembahasan yang ilmu bayan ini, kita di awal disuguhkan dengan pembahasan tashbih ya, perumpamaan ya. Diumpamakan. Tentunya ada beberapa rukun-rukun yang masih ingat ya dan pembagian-pembagiannya. Insya Allah sesuatu yang sangat mudah ya, karena tashbih itu ada makna kemiripan ya dalam pemakna. Sebenarnya nggak bisa juga dijadikan patokan ya, karena masing-masing juga ada makna kemiripan gitu ya. Tapi tashbih ini enaknya ada rukun-rukun yang harus atau struktural yang harus dipenuhi sehingga nanti lebih gampang kita dalam mengelompokkan. Berikutnya ada isti'aroh. Nah, kemarin sempat kita juga belajar ya, isti'aroh ini juga masuk kategori apa? Majas metafora ya, kalau sudah sempat ngomong ya. Majas metafora. Dan sempat juga, Suara alhamdulillah, kemarin kita juga bahas tentang majas mursal ya, atau kita sebut sebagai majas perbandingan ya. Jadi lebih korban. jauh ya. Dan juga pembagian-pembagiannya. Nah, terakhir hari ini kita masih dalam pembahasan cabang ilmu bayan ya. Kita bilang cabang aja ya, biar nggak kemana-mana ya. Cabang ilmu bayan yang terakhir, kita punya kinayah. Sebelumnya pernah dengar kata kinayah nggak? Kunyah ya, biasanya lakop dan kunyah. Biasanya Iya, dalam kalau pembahasan alam. kuliah ya. Iya, di alam ya. Kalau di alam itu salah satu bentuk makrifat adalah alam ustazah, sesuatu yang nama orang. Nah, nama orang juga bisa mencakup lakop dan kunyah. Apa sih kunyah? Secara bahasa Nahwu ya, karena belum tentu maknanya sama ya dengan yang kita pelajari hari ini. Secara makna, kunyah itu apa sih? Julukan ya, kalau bahasa kita ya. Gelar Iya, julukan. Julukan, Ya, julukan. julukan ya, lebih hafalnya julukan. Misal, si apa? Si tukang makan, si tukang tidur gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya dengan bahasa Indonesia yang kita punya nanti di dalam ilmu Nahwu. Tetapi kalau dalam ilmu bayan, cabang ilmu bayan, kunyah ini juga ungkapan gitu ya. Secara bahasa adalah sebuah ungkapan di mana dia menyampaikan secara tidak langsung. Kunyah itu kan julukan tidak langsung juga kan. Tidak eksplisit atau tidak bisa dipahami ya secara langsung ya. Tapi biasanya dipakai untuk makna sindiran secara halus. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Sarkas ya bahasanya. Ya, Sindiran sarkas. secara halus. Iya, punya makna secara halus dan sopan tapi tersirat gitu. Makanya julukan-julukan itu kan siapa misalnya. Iya Allah anak soleh kan gitu. Si tukang tidur gitu kan. Sebenarnya kan sebuah sindiran juga tapi halus ya. Kita nggak bilang langsung si kebo gitu kan ya. Itu kan kasar banget ya. Tapi bahasa ini adalah sebuah julukan-julukan. Yuk kita definisikan ya. Itu tadi secara pendekatan secara bahasa Indonesia. Mungkin ya gambaran besarnya itu kayak sarkas ya atau sindiran halus gitu. Itu adalah kinayah. Hasanan, mahyal kinayah kita definisikan bersama. Al Ya, Ustaz kinayah. Afwan sebelum lanjut tadi
Yang katanya Heeh. majas metafora itu yang apa tadi sudah? Bahasa Arabnya? Istiaroh, istiaroh, Oh ya, istiaroh. istiarah ya. Kalau mursal kemarin perbandingan. Naam sudah, syukran. Kan. Nah, untuk kinayah, lafzu utliqa wa urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Kinayah adalah sebuah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah melazimkan maknanya. Tapi di samping itu boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Jadi kayaknya definisi yang agak mana ya, nggak mengena gitu ya, kurang tepat. Kalau sudah tadi mau disampaikan tadi boleh dicatat sendiri ya, atau mungkin cari bahasa sederhananya. Artinya gaya bahasa yang dipakai memang secara tidak langsung atau tidak secara eksplisit ya, tidak secara tersurat gitu ya. Tapi bisa dipahami dengan petunjuk melalui makna secara halus atau sopan. Dalam kurung mungkin bisa dicatat adalah ini seperti sindiran halus atau sarkas. Karena kan ini nggak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Ini masih dalam kategori majas ya. Jangan dipisahkan ya. Ini anak-anaknya majas semua ya. Makanya di majas ini juga nanti dalam pembagiannya secara nggak langsung masih ada kiasan-kiasannya. Cuman bedanya ini lebih ke makna sindiran secara halus. Makanya dibilang makna yang disampaikan atau yang dimaksud boleh, maksudnya boleh melazimkan maknanya. Boleh bilang, ya itu maknanya. Tetapi di samping itu juga boleh loh pakai makna yang sesungguhnya. Maksudnya makna yang lain selain daripada yang makna tersebut. Contoh yang paling sering didengar adalah panjang tangan. Sering kan? Panjang tangan ini juga masuk kategori kinayah. Julukan kan itu. Dia Sindiran juga. dermawan. Bisa nggak Ustazah? Dia dermawan. Dermawan ini ya bisa aja. Cuman kan dari konsep apa nih? Lebih ke istilah-istilah ya. Kita pakai, Hmm. boleh dermawan. Dermawan itu langsung takutnya. Dermawan itu kan maknanya. Dia dermawan. Makna kan itu jatuhnya. Belum makna yang lain kan. Kayaknya itu langsung hakikat ya, dia dermawan. Itu jelas ya. Itu nanti masuk kategori yang lain. Misal dia apa tadi? Ringan tangan. Nah, itu masih masuk. Gitu ya, paham ya maksudnya, Ustazah? Jadi julukan-julukan ini sindiran ini sindiran halus, misal panjang tangan artinya dia nanti kita akan bahas secara macam-macamnya ya, masuk kategori apa. Secara nggak langsung panjang tangan ini adalah makna sindiran. Meskipun makna aslinya masih ada, kan panjang itu kan orang kalau nyuri kan butuh tangannya gitu ya. Meskipun masih ada apa ya, makna aslinya kan berkaitan dengan tangan kan, tetapi di sini ada makna tersirat yaitu suka mencuri. Karena kan mencuri identik dengan tangan ya. Orang korupsi pakai tangan, orang nyuri ngerampok semua pakai tangan gitu. Jadi selain dia ciri utamanya lah bisa dikatakan gitu ya. Ciri utamanya adalah dia pakai makna asli ada, tapi dia juga punya makna tersirat. Kalau tadi dermawan kan kayaknya udah makna asli ya. Tidak tersirat apapun ya sudah, dermawan berarti memberi gitu kan, orang julukan ya. Oh mungkin karena julukan itu tadi ya, si dermawan, si bijaksana gitu ya. Iya sih, cuman kan bolehlah kita pakai dengan kata-kata yang agak terselubung gitu. Nah nanti di sini ada poin penting juga. Semakin dia maknanya terselubung, semakin tinggi makna sastranya. Waduh, gimana itu Saudara? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi makin maknanya disembunyi, makin digali, makin nggak paham, itu justru makin jauh lah maknanya dengan kata-katanya. Berarti itu sastranya, tingkat sastranya itu lebih tinggi dibandingin. Oke, lanjut ya. Yuk, kita akan bahas macam-macam kinayah. Ada 1, 2, 3, tapi masing-masing punya anak nanti ya. Nah, yang pertama, kinayah berdasarkan sifat ya. Sudah mau ngasih tahu ya. Sebetulnya pengelompokan ini kok tiba-tiba sifat sih Ustazah, nggak enak ya. Sebenarnya pengelompokan ini nanti Ustazah akan kelompokkan lebih spesifik. Kalau dilihat dari sifat gitu ya, maka pengelompokan ini sifat ada koribah, ada baidah gitu ya. Berdasarkan makna ya, makna yang tersembunyi ya.
Nanti kita lihat di sini. Oke, kita awali dulu ya. Yang pertama dilihat dari kategori sifatnya, arah maknanya ya. Jadi kalau masalah sifat itu dilihat dari arah maknanya. Maka terbagi nanti menjadi sifat ya yang pertama. Arah maknanya ada sifat yang pertama. Yang kedua mausuf. Yang ketiga adalah an-nisbah atau nafsi. Jadi macam-macam ini dilihat dari aspek apa tadi? Arah makna ya. Jadi macam-macam kinayah ini dilihat dari arah makna. Ada 3. Sifat, mausuf, dan nisbat. Jadi ini mau kemana? Kiasannya ini mau tertuju kemana? Misal kalau sifat berarti kiasan tentang sifat. Gitu ya. Berarti kalau mausuf, arah maknanya menuju seseorang yang disifati. Kayak kemarin kita bahas, nggak mungkin sifat tanpa mausuf ya. Nggak mungkin sifat baik tapi tidak ada wujudnya. Oh itu baik, iya gimana? Siapa yang mana? Orang itu baik. Gitu. Berikutnya, kalau dilihat dari maknanya, bisa dilihat dari nisbahnya. Mau dinisbatkan kemana? Maknanya mau kemana? Gitu. Nah, masing-masing punya pembagian. Yang pertama, kita bahas dulu yang sifat. Apa sih sifat itu? Kinayah sifat itu adalah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Ya, karena kan nggak mungkin sifat tanpa mausuf. Kayak sudah bilang, dinding itu putih. Coba keluarkan putih dari dinding, dipisah nggak bisa. Ya dinding itu putih. Atau misal susu itu putih, air susu sapi itu putih misal. Kita nggak bisa memisahkan antara sifat dengan mausuf. Tapi di sini yang didominasikan adalah sifat. Dia sedang mengkinayahkan, dia sedang mengkiaskan tentang si sifat tadi. Yang tentunya menetap dalam mausuf ya. Yang disebutkan zatnya, yakni makna hakikinya. Tetapi tetap yang dimaksud adalah sifatnya dari zatnya. Ya, kayak tadi sudah bilang, kalau dalam apa tadi air putih itu berarti bukan air putih, air susu misal sifatnya adalah putih, zatnya itu airnya. Tapi kan nggak bisa dipisah di antara kedua. Gitu ya. Tapi yang mau dimaksud di sini maknanya adalah sifat itu sendiri. Nanti kalau lihat contoh pasti paham. Lanjut dulu. Nah ini kalau melihat dari aspek sifat ada 2 jenis. Kenapa muncul jenis ini? Jenis ini itu dilihat dari makna tersembunyinya. Tadi kan udah makna ya. Maksudnya apa? Maknanya itu kalau koriba itu berarti maknanya dekat dengan makna asli. Jadi makna koriba itu dekat dengan makna asli. Gitu. Jadi sifat ini dekat dengan makna aslinya. Jadi nggak jauh-jauh. Ketika dibilang itu oh, paham karena dia dekat dengan makna aslinya. Antara yang disebutkan tadi sifat tadi dengan makna aslinya sangat dekat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kinayah baidah berarti jauh ya. Tidak langsung. Kalau bahasa kita tidak langsung. Butuh nalar. Butuh nalar untuk memahaminya. Jadi karena nggak langsung butuh nalar dalam memahami. Lanjut. Di sini untuk yang pertama kita lihat yang memindahkan definisinya tadi maknanya dekat dengan makna asli ya. Perpindahan makna mukannahu kepada mukannabih. Ini istilahnya ya. Kinayah ya. Mukannahu mukannabih kan kemarin kita punya musyabbah bih sama musyabbah gitu ya. Sekarang kita punya namanya mukannahu ke mukannabih. Makna mukannahu ke mukannabih itu apa tadi? Dari apa? Si sifatnya ya. Ke yang di mausuf ya. Kepada mukannabih tanpa melalui perantara. Nggak pakai perantara. Nah ini, kenapa dibilang korib? Gampang dipahami maknanya dekat. Mukannau kita anggap sifat ya. Mukannau adalah yang disifati. Contoh, fulan taubuhu tawilan. Fulan itu panjang bajunya. Mukannau apa makna dari mukanna? Kinayah perpindahan mukannau kepada mukannabi. Kita lihat panjangnya bajunya ini maksudnya apa sih?
panjang lebar. Penjelasan ini adalah panjang lebar, bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang badannya tinggi. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, masa ada orang pakai baju, ini kan sifatnya kan, baju yang panjang itu kan sesuatu yang dikenakan. Nggak mungkin baju itu dalam arti dibilang panjang gitu kan. Fulan, soalnya ada fulannya juga. Berarti ini adalah berkaitan dengan orang. Nggak ada. Orang kan baju ini kan menyesuaikan yang dipakai kan pada akhirnya. Maksudnya di sini bajunya panjang adalah siapa? Orang. Suaranya hilang ya? Betul nggak? Ya, nggak ada Iya, suara. betul. Nggak ada. Apa kepental ya? Coba kita chat di grup. Iya, mungkin bad connection. Hostnya pindah, hostnya belum. Madirotan ya. Afan. Guna maga. Nazalal mator ya. Adunanal internet. Mudoif. Sanarsil. Asura fisyasya marotan ukhra. Kado. Sami'tum sauti. Yang tadi keterangannya sudah dengaran nggak ya? Oh, tadi sudah ngomong sendiri kayaknya. Iya, tadi. Apa Iya, kedengaran tapi jauh banget gitu. jauh ya. Oke, oke. Sudah ulang lagi ya. Jahit. Nah, kinayah ini tadi, kalau dilihat dari makna, ada 3 jenis ya. Dilihat dari sifat, kemudian yang disifati, dan juga penisbatan ya. Nah, yang pertama kita bahas dari sisi sifat. Jadi yang disebutkan itu adalah kata sifatnya. Kiasan tentang kata sifat. Gitu. Yang disebutin adalah kata sifatnya. Sedangkan maksud hakikinya nanti akan tersirat di dalamnya. Nah, di sini ada 2 jenis penyampaian. Ada yang kinayah koribah, dalam arti sifat ini tadi kalau disebutin tanpa perantara bisa paham langsung. Ada juga kinayah baidah. Nah, sifat tadi yang disebutin, dia butuh perantara, butuh penalaran. Jadi nggak langsung paham. Gitu ya. Kayak kemarin di tasbih kita punya istilah musyabbah sama musyabbabih. Kali ini kita punya namanya, kalau kinayah kita namanya mukanna anhu, rukun-rukunnya ya. Sama mukanna be. Mukanna anhu ini, bahasa lainnya adalah perpindahan makna sifat. Nama lainnya ya. Mukanna be namanya mausuf. Gitu. Sama aja ya. Nggak usah bingung ya. Jadi nanti kata sifat ini tadi akan menetapkan makna mausufnya. Jadi ini adalah ibaratnya kiasan, sedangkan mausuf ini nanti makna hakiki. Kenapa dibilang muqoribah? Karena kalau kita sebutin kata sifat secara gampang, tanpa melalui perantara, kita langsung bisa memahaminya. Ibaratnya dekatlah dengan makna asli. Ya kayak tadi, tangan panjang. Itu masuk kategori kinayah sifat ya. Tangan panjang itu sifat bagi orang yang suka mencuri. Mafhum? Kenapa kok kita gampang memahaminya? Karena nggak jauh ya. Istilah tangan itu berarti berkaitan dengan tadi seseorang ya, seseorang yang mencuri seperti itu tangan. Karena kan ada kata Ringan tangan bisa nggak Ustazah? boleh, betul, ringan tangan itu orang yang suka memberi. Sifatnya adalah ringan tangan, gitu kan? Ini kan sifat ya. Sedangkan mausufnya adalah atau bukan nabinya, yaitu berartikan orang yang suka memberi. Nah, di contoh ini kita bahas juga. Full saubuhu tawil. Orang itu bajunya panjang atau panjang bajunya. Nah, panjang lebar baju di sini
sekilas kita pahami, langsung paham. Oh, nggak mungkin sebuah baju itu berdiri sendiri kan. Ngapain nyifati bajunya panjang, fulan bajunya panjang. Aneh juga. Maksudnya itu kalau orang pakai baju panjang, kalau ada baju panjang pasti dipakai oleh orang yang tinggi badannya. Jadi muka nabinya di sini, mausufnya yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. Mafhum? Jadi maksud ya, bukan ini juga nggak lagi sindir ya. Ya tergantung ya kita konteksnya dalam menyindir atau gimana. Tapi kita mau bilang, lihat tuh saubuhu tawil ya, kayak gitu. Bajunya si itu panjang nih. Secara nggak langsung kan kita sedang mengibaratkan, menyiapkan secara halus ada sosok di balik baju panjang itu, yaitu berbadan tinggi. Dan ini sangat mudah dipahami ya. Karena alhamdulillahnya istilahnya saubuhu tawil tanpa perlu perantara, kita bisa memahami. Nah, ini berlainan dengan yang kinayah baidah. Perpindahan maknanya butuh perantara ini, gitu. Jadi sifatnya maknanya agak jauh nih, gitu. Jadi tidaklah seperti adat dalam tasbih ya, tetapi melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan. Jadi kita butuh sebab dulu, kita butuh perantara, kita butuh nalar dulu, sehingga kita baru memahami makna dari hakikat kinayah tersebut. Contoh, juha yadubbu alal aso. Maksudnya adalah juha itu sudah tua. Yadubbu alal aso itu kan juha berjalan dengan tongkat. Orang zaman dulu, zaman sekarang juga ya, kalau dia jalan pakai tongkat identik dengan orang yang sudah tua. Tapi kan kita butuh perantara juga untuk memahaminya. Karena orang yang sudah tua biasanya dengan berjalan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. Ya, semuanya paham ya. Maksudnya berjalan di tongkat itu apa sih gitu. Alhamdulillah, sekalipun Baidah kita kalau paham. gini bisa nggak? Karena dia takut maka dia mengambil langkah 1000 gitu. 1000 langkah. 1000 langkah gitu. Artinya dia menjauh. Lari gitu, maksudnya lari kan. Langkah 1000 itu kan lari dia. Ya, boleh, Bisa ya? Sohi. Tapi maksudnya mana nih kira-kira? Iya, Orang yang maksud yang mana itu? itu kalau gini, kalau menurut Sada ya, menurut Sada relatif. Jadi Sada tadi sempat baca-baca di beberapa tulisan ya, dibilang panjang tangan itu masuk kategori makna yang dekat ya. Tapi ada istilah-istilah yang jadi gimana ya? Semakin dia sering dipakai, semakin itu adalah sesuatu yang populer. Benar nggak maksudnya, Sada? Artinya, kapan Sada dia dikatakan baik sama korit? Ya tergantung. Kalau menurut saya, relatif. Kenapa? Ada beberapa istilah yang memang jarang dipakai. Sehingga kalau kita pakai istilah itu nggak langsung paham. Jadi menurut Ana itu adalah baidah. Mafhum ya? Tapi kayak tadi, Sada yakin, yang contoh kinayah baidah ini teman-teman pasti paham maksudnya. Juha berjalan dengan tongkat. Pasti nenek-nenek atau kakek ya kan, artinya tapi di sini dia masuk kategori yang baidah gitu. Jadi pengistilahan jauh dekat itu semakin itu sering dipakai atau familiar di kalangan tertentu, berarti dia masuk kategori yang qoribah. Semakin dia jarang dipakai dan butuh penafsiran, nanti sedang pakai yang lain ya, mungkin ini teman-teman bakalan bingung juga maknanya. Maka semakin itu jauh untuk dipahami, dia butuh sebab atau peristiwa tertentu atau dia butuh penelaran yang khusus gitu. Sekarang saya akan bikin contoh satu, kira-kira ini termasuk kategori apa? Panjang, dia itu panjang tali pedang. Kira-kira maksudnya mana? Qoriba atau sifat tali pedang ini dia itu adalah seseorang yang panjang tali pedangnya. Ayo kira-kira maksudnya apa? Panjang tali pedangnya. Maksudnya sudah apa? Gitu kan. Ini lumayan kita jauh kan? Berarti Anda nggak paham Ustazah. Maknanya adalah sama. Dia tinggi badannya. Ya Allah Ustazah, kok mirip dengan bajunya yang panjang? Makanya saya tadi bilang, ini istilah yang jarang dipakai. Gitu. Makanya kita nganggap ini kayak jauh. Kita nggak paham Ustazah maksudnya tali panjang. Tapi mungkin dengan kata pedang dan tali panjang itu, mungkin kita paham sesuatu yang tinggi pokoknya. Tapi apa yang tinggi nggak tahu. Ternyata
yang tinggi juga badannya. Tapi karena kita sering pakai bajunya yang panjang, panjang bajunya istilah ini, maka kita bilang ini korba. Tapi ketika udah bilang nih panjang tali pedangnya, dia juga mananya sama-sama panjang, tinggi badannya loh. Tapi gara-gara kita nggak sering pakai, makanya dia masuk kategori baidah. Kita butuh penalaran. Kalau menurut Ustada ya. Tapi kalau dalam catatan ini artinya gini, mungkin lebih di titik beratkan adalah kita butuh peristiwa dulu sehingga kita memahami. Jadi kita butuh menghubungkan makna itu dengan makna yang lain supaya tahu apa yang diinginkan. Paham Tum ya? Untuk penggunaan kata sifat ini ketika ingin menisbatkan mausufnya kemana, ada yang kita butuh perantara, ada yang kita nggak butuh perantara. Dan ternyata kalau kita lihat ya tergantung bagaimana sesering apa kita pakai dan sefamiliar apa terhadap kata-kata majas atau kinayah ya yang sering kita gunakan dalam keseharian. Cuma secara nggak langsung tadi kita tahu ya kalau untuk yang Mbak Ida ini tadi adalah butuh waktu dulu untuk memahaminya. Sekalipun yang contohnya aja Ustazah yakin teman-teman pasti paham. Juha berjalan dengan tongkat, oh orang tua nih Ustazah ya. Tapi mungkin buat orang lain ini sesuatu, mungkin anak-anak kecil mungkin kalau kita kasih, kan makanya dilihat tolak ukurnya juga. Ini mungkin kalau anak-anak ini nggak paham. Tapi kayaknya kecil paham ya tongkat itu. Ini kayak nenek-nenek kenapa jalannya pakai tongkat gitu ya. Padahal jalan pakai tongkat nggak harus nenek-nenek. Ada juga yang buta. Misal dia disabilitas ya, dia nggak bisa ngelihat gitu. Atau dia sakit gitu kan. Macam-macam maknanya. Tapi ketika bilang dengan tongkat identik dengan orang tua, ternyata butuh sebab dulu dan peristiwa untuk memahami. Ya tergantung ya. Lagi-lagi kita nggak bisa memastikan ya dalam ilmu sastra ini harus paten begini ya ada formulanya. Nggak bisa ya. Tergantung apa nih yang mau disampaikan. Penekanan apa yang ingin dibawa gitu kan. Makanya sastra ini kan penekanan apa yang ingin disampaikan tergantung. Sehingga nanti pengelompokannya bisa disesuaikan. Nah, itu tadi kalau dilihat dari sisi makna ya, baik jauh dan dekat, yaitu dari sisi sifat yang pertama. Dari makna yang kedua, berarti kinayah untuk mausuf. Berarti ini siapanya? Sosoknya ya, orang yang disifati ya, atau sesuatu yang disifati. Berarti ini perwujudannya ya, manifesting ya. Kalau bahasa sekarang, siapa nih yang dimaksud? Nah, kinayah an mausuf adalah mukanna anhunya berupa mausuf. Jadi berbentuk orangnya ya. Jadi yang disampaikan itu kiasannya itu berbentuk mausuf. Kalau tadi kan berbentuk kata sifat ya. Panjang tangan, bukan panjang tangan apa? Panjang baju, kemudian berjalan dengan tongkat gitu ya. Sekarang bukan anunya, kiasannya adalah orangnya itu sendiri. Tapi dalam rangka ingin sesuatu yang dalam rangka menyebutkan sifatnya sebetulnya. Kita nggak menyebutin sifatnya, kita nyebutin orangnya langsung. Kalau bahasa kita kayak apa? Ayo maling kundang misalnya, kita nyebut maling kundang. Maling kundang itu kan sosok ya. Mungkin ini istilah yang nggak mungkin orang Arab tahu ya. Kita kan orang Indonesia. Maling kundang itu kan mausuf kan, sosok kan dia. Identik dengan apa? Ayo makna sifat kalau bahasa kita. Sebelum masuk ke contoh yang di modul ya. Maling kundang identik dengan sifat yang Durhaka. Iya, durhaka kepada siapa? Orang tua. Makanya anak bisa ibu-ibu bilang, nah, ayo jangan kayak maling kundang kan gitu. Kita nggak mau nyindir secara sifat ya kan, biar anaknya mikir, oh enggak mau enggak mau mah, nggak mau disamain dengan maling kundang. Atau misal apa yang sering dijadikan contoh, misal nak jadi kayak Lukman ya nak, kayak gitu. Lukman Hakim. Ini mau misal, maksudnya apa? Bijaksana, sifat yang bijaksana. Tapi dia menyebutkan sosok-sosoknya itu, figur-figurnya. Ya. Yuk kita lihat contohnya di sini. Huwa harisun ala malihi. Dia adalah penjaga hartanya. Maksudnya apa penjaga harta? Kayaknya positif gitu ya. Dia suka jagain harta. Enggak ya. Identik dengan orang yang kikir.
dia simpan sendiri gitu ya, ibaratnya dia kan simpan, maka disebut sebagai kikir. Dia nggak mau ngeluarin, diambil sendiri. Ini sindir loh, ini sebenarnya sindiran loh. Wah, harisun ala mali. Kalau haris untuk hal baik mah nggak apa-apa ya. Harisun ala iffatihi, ala hayai, ala nafsihi mah bagus ya. Tapi kalau ini harisun ala mali, jangan mau ya dibilang dijuluki sebagai haris ya. Julukan mausuf ya ini ya. Karena sifat ini adalah untuk maknanya adalah, hakikatnya adalah sifat orang yang kikir, nauzubillah. Itu tadi yang makna yang mausuf ya. Yang ketiga, kinayah untuk nisbah. Nah, kinayah untuk nisbah di sini adalah kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan pada orang. Jadi penisbatan gitu. Tapi nggak disebutin orangnya. Bedanya apa sama yang atas sudah saja kita bahas. Nah, tapi sandarkan pada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan pasti itu Kak, zat itu, nggak jauh-jauh dari itu. Kinayah nisbat ini adalah bukan anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinakan dengan mausufnya. Contoh, al-majdu ya'tsaba'u dhillahu. Kemuliaan itu pasti mengikuti bayangannya. Kemuliaan. Sifatnya tadi. Nggak bisa ya, sudah nggak bisa bilang sifat ini. Nisbat. Penisbatan kemuliaan. Tapi sudah jauh dari kata sifat sebetulnya. Tapi bagaimana tidak disandarkan dengannya, tetapi disandarkan pada sesuatu yang pasti erat. Ya. Orang yang mulia itu pasti ngikuti bayangan. Maksudnya di sini apa sih? Makanya saya tadi nggak bisa lepas dari kata sifat. Pada akhirnya juga sifat sih ini ya. Sifat atau kemuliaan ini sebenarnya tidak disandarkan pada orang yang memiliki sifat mulia saja, tetapi kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Siapa? Yaitu bayangannya. Kira-kira apa bayangannya itu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan. Jadi dia tidak mau langsung gitu loh. Maksudnya apa ya? Dia nggak mau nyebutin kepada siapanya, tetapi dia menyebutkan kepada sesuatu yang memang erat dengannya. Ya, pasti pakai bayangannya. Mulia itu pasti ada bayangan yang mengikutinya. Yakni kemuliaan itu pasti mengikuti siapa saja yang berlaku mulia. Makanya dia tidak mau disandarkan dengan siapapun. Dia nggak mau disifatkan dengan dermawan, atau orang yang dermawan, orang yang sedekah, orang ahli ilmu, misal orang yang mendahulukan berkorban. Enggak, dia nggak mau. Tapi dia lebih ke general ya. Maka disebut sebagai penisbatan secara general. Atau kalau bahasa kita namanya kiasan ya. Diumpamakan. Ya sama sih, dari tadi kita bahas kiasan. Kiasan tentang sosok tersebut, tapi nggak tahu sosoknya itu apa. Lebih ke general lah. Dia nggak mau spesifik, tapi pastinya berkaitan dengan erat ya. Pasti nggak mungkin keluar dari bayangan. Karena kan ada nggak sih kalau dalam filosofi orang tanpa bayangan di matahari? Pasti ada. Jadi makanya kemuliaan itu tidak mau dengan bentuk orang perwujudan, tetapi dia hanya menisbatkan kemuliaan tadi pada yang mengikuti bayangannya. Kemuliaan itu mengikuti bayangannya, pasti ada siapapun, nggak lepas. Gitu. Ini lumayan tinggi nih sastranya karena menafsirkannya butuh pemahaman yang dalam. Mungkin di ayat-ayat yang banyak takwilannya ya, yang nggak bisa langsung kita pahami dengan ungkapan kata-kata. Karena dia hanya menisbatkan saja. Nah, ini kalau mau dibikin sindiran pasti halus banget yang sampai orang nggak peka. Sampai orang yang disampaikan itu nggak sadar. Makanya disebut sebagai hanya kinayah yang menisbatkan. Disebutin sifatnya ya, ingat. Jangan ketuker ya sama sifat. Kalau sifat tadi kan jelas kita gampang memahaminya ya. Karena disebutin mausufnya. Tapi kalau ini nggak ada, nggak tahu kemana arahnya. Jadi memang benar berdasarkan makna ada 3. Sifat mausuf, mausuf sifat, yang terakhir sifat tapi mausufnya nggak tahu. Ibaratnya mausufnya nggak jelas, tetapi pasti ada berkaitan dengan sifat tersebut. Nggak jauh-jauh dari sifat tersebut. Penyandarannya masih berkaitan dengan bayangan. Itu ya. Intinya
di pembahasan salah satu cabang ilmu bayan ini tadi, metode penyampaiannya adalah diungkapkan tidak langsung secara spesifik, tapi atau kita sebut sebagai makna sindiran halus atau makna penyampaian secara sopan gitu ya. Dengan makna asli tidak jauh sebetulnya, lumayan tersirat. Beda dengan makna-makna yang sebelumnya ya, seperti isti'aroh dan juga mursal dan musyabbah ya. Tetapi di sini pemaknaannya terbagi menjadi 3. Atau kalau bahasa kita kayak julukan ya, lebih ke julukan aja lebih enak. Mungkin kinayah itu identik dengan julukan. Makanya selalu berkaitan dengan sifat mausuf sifat atau sifat yang penisbatannya tidak langsung tetapi masih berkaitan dengan sifat tersebut. Butuh latihan ya ini ya. Tapi contoh-contoh kayak panjang tangan, ringan tangan, apalagi masuk kok, masuk kategori kinayah juga. Menggigit tangan. Iya, intinya gini, jangan lupa ada kata mausufnya, paham ya? Karena ini julukan. Jadi jangan lepas dari kata julukan. Artinya dia pasti ada, ya kalau nggak mau pasti ada mausufnya, berarti masuk ke nisbah ya. Artinya dia ingin menyindir. Biasanya orang pakai kinayah, julukan ini dia nggak mau langsung nyampeinnya. Gitu. Karena dia ada pesan tersirat gitu, ingin sarkas gitu, ingin menyampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan santun gitu. Biasanya begitu ya. Tujuannya kenapa pakai kinayah? Makanya maka tegas sastra ya karena dia ingin menyampaikan dengan kiasan tapi versi halus, versi sopan gitu. Nah, Jahit, ya Allah, sudah kira ini 30 menit, 20 menit cukup ya. Ternyata udah 40 menit. Gak apa-apa, nanti kita pelan latihan. Yuk, kita ulas sekali lagi. Kita sudah bahas, alhamdulillah, dari materi 1 dicatat ya, mungkin bisa dibuka-buka lagi. Dari 1, kalau nggak salah 1 kita masih fasoha ya. Berikutnya kita sudah masuk pada kategori ilmu balaghah, yang mana di tengah ya, taruhnya tapi pada konsep ilmu bayan ya. Cara menyampaikan metodenya ya, dengan metode yang beragam. Penyampaian kalimat ya, dengan tasbih, dengan isti'aroh, dengan majaz mursal dan kinayah yang hari ini kita sudah pelajari. Oke, nanti Ustazah kasih soal TOEFL ya. Kalau biasanya kan udah minta, nanti Ustazah mau teman-teman yang identifikasi gitu ya. Masing-masing berjawab bebas, karena kan nggak mungkin nyontek sih, karena pasti punya alasan kenapa milih ini gitu ya. Nanti kira-kira dia masuk kategori mana gitu ya. Jadi Ustazah bikin soal nih, ada statement entah itu ayat, hadis atau peribahasa, terus pilihannya kira-kira dia masuk ilmu bayan yang mana gitu. Tasbih, isti'aroh, majaz mursal atau kinayah. Nanti kira-kira dalam tasbih misal, tasbih yang mana? Atau isti'aroh yang mana? Majaz mursal yang mana? Dan kinayah yang mana? Gitu ya. Tapi soalnya pakai bahasa Arab. Jadi perintahnya juga bahasa Arab gitu ya. Karena biasanya di ayat, sebenarnya lebih enak pakai ayat Al-Quran ya. Karena pola-pola sastranya itu satu sama lain itu spesifik. Jadi formatnya kebaca gitu. Tapi kalau kayak puisi atau peribahasa, kita kadang masih butuh penafsiran. Takutnya tuker-tuker gitu. Jadi sudah nanti cari contoh-contoh soal yang zona aman. Terus nanti silakan dijawab. Insya Allah besok kita bahas. Sebagai pembuktian bahwa alhamdulillah anak ilmu bayan ya sedikit banyak paham, mungkin butuh latihan gitu ya. Sudah nggak menuntut, sudah pun loh, kadang masih buka-buka karena ini sudah balaghah itu udah lama banget belajarnya, berapa tahun yang lalu ya. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan ngajar lagi, artinya mutolaah lagi lebih dalam supaya ya nggak hilang ya apa yang kita punya. Pun pasti orang-orang yang belajar pun pasti butuh pengulangan karena istilah-istilahnya lumayan banyak dan contoh-contohnya hampir mirip. Kalau bahasa kita kayak tumpang tindih ya. Ada beberapa contoh yang bisa dipakai di sini. Di contoh ini juga bisa pakai lagi loh gitu. Tapi aspek yang berbeda. Ya nggak masalah. Itu namanya juga bahasa ya. Ilmu bahasa. Makanya antum kalau mungkin teman-teman ujian UAS dulu. UN kalau bahasa zamannya sudah di UN ya. Mungkin ibu-ibu dan akhwat dan ikhwan juga. Bahasa Indonesia tuh jarang dapat 100 ya. Justru matematika ya. Karena itu ilmu bahasa itu lumayan kompleks.
Mafhum ya? Nanti kalau ada tanya jawab kita akan bahas lagi besok karena kita buktikan dengan soal-soal. Kalau benar berapa nih? Ana benar sekian. Oh, berarti alhamdulillah. Gak apa-apa ya, open book juga gak apa-apa. Membuktikan alhamdulillah sudah mulai karena kan kalau kita tampilin soal kan kita akan cari tahu sendiri celah-celah perbedaan dan kesamaannya. Jayid, berikutnya. Kita boleh lanjut ya sedikit ya. Mungkin cuman mukadimah aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah ilmu ma'ani, cabang yang kedua. Kalau di tabel ini sebenarnya masuk kategori cabang kedua ya, ilmu ma'ani, tengah-tengah. Tapi tadi ilmu bayan di pinggir ya. Apa itu ilmu ma'ani? Salah satu cabang ilmu balaghah di mana mempelajari tentang lafaz dengan muktadal. Maksudnya metode penyampaian kita itu mengikuti situasi dan kondisi. Kalau bahas sekarang itu kayak gini. Ilmu komunikasi sekali nih Ustazah, betul. Jadi penyampaian kita itu melihat konteks 5W1H. Kalau bahasa Inggris. Apa, misal man, gitu ya. Siapa, gitu ya. Aina, di mana. Kaifa, bagaimana. Apalagi kan situasi kondisi itu kan mencakup semuanya. Apalagi, bagaimana. Kaifa tadi itu ya. Aina, mata, kapan, gitu ya. Apalagi, what, why, kenapa, limaza, what, why, where, di mana tadi, when, kapan, how gitu tadi ya. Jadi semua konteks pertanyaan tadi bisa masuk dalam kondisi dan situasi. Kita ngomong sekarang nggak cuma metode penyampaian. Kalau kemarin itu cuma metode penyampaian aja. Tapi kali ini berdasarkan dengan kondisi dan situasi atau bahasa sederhananya kita juga harus memperhatikan konteks. Tidak hanya secara nahwu sorof. Ingat ya, balaghah tetap menggunakan nahwu sorof ya. Mungkin di beberapa aja yang tidak memenuhi, tapi nahwu sorofnya tetap ada sebetulnya. Jadi dalam ma'ani ini nggak cuma Pak kita konteksnya nahwu sorof, tetapi kita juga harus memahami konteks bagaimana cara menyampaikan berdasarkan situasi dan kondisi. Ada apa saja? Khobar insya. Ini di juga ya. Bedanya statement, bedanya berita dengan pernyataan apa Ustazah? Nah, ada qasr sama taukid, ada takdim takhir, ada zikr hazf, ada ta'rif tangkir, ada fasal wasal. Makanya ini nggak cuma dilihat dari satu aspek nahwu. Karena kan dilihat kan oh, ta'rif tangkir nahwu sorof saja. Tapi di balaghah dibahas lagi karena dilihat dari maknanya. Ada maknanya kenapa orang pakai tangkir, ada maknanya kenapa dipakai ta'rif. Ada fasal dan wasal. Apa bedanya fasal, apa bedanya wasal? Ada ijaz, ada itnab, ada musawah. Istilah-istilah yang insya Allah kita pelajari. Karena kita masih ada waktu, lanjut ya. Berikutnya, ilmu ma'ani berarti cara menyusun kalimatnya, tapi berdasarkan kondisi, berdasarkan situasi. Perhatikan. Ayo. Kanan. Mau ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani yakni ilmu yang mempelajari keselarasan, kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi. Sehingga maksud dan tujuan ini bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Ada beberapa topik yang nanti kita bahas pastinya. Gitu ya. Jadi intinya menyampaikan sesuatu tapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Bagaimana, gimana, kapan. Gitu. Nah, tidak hanya memperhatikan nahwu sorof ya, tapi diperhatikan juga kondisi dan situasi. Ada model khobar dan insya. Di sini digabung. Sebetulnya khobar insya itu dua hal yang berbeda. Ada mustad dan mustad ilaih. Beda-beda Ustazah? Iya. Jadi ini Ustazah mau nyampein. Istilahnya itu sama, tapi keyword ya, kata kuncinya itu kadang diambil sinonimnya. Kadang mereka memisahkan, kadang mereka digabung. Tapi pada akhirnya penjelasannya akan beda kok. Tenang aja. Cuma di sini mau langsung gitu ya, khobar dan insya. Kalau di bahasa Indonesia khobar itu apa sih?
berita ya. Anda dapat khobar, saudara, berita. Predikat berita. Iya, khobar itu predikat. Kalau nggak ada predikat, subjek nggak ada artinya. Nah, predikat ini tadi pastinya jumlah sempurna ya. Semuanya sih berkaitan dengan kalimat sempurna ya. Ungkapan yang bisa dinilai bahwa bisa dicapai. Kalau kita bilang berita, itu bisa dinilai kan, bisa dihukumi. Apakah berita itu benar atau salah. Berita itu bohong atau tidak. Jadi khobar itu kalau dibilang predikat itu bisa dinilai, ya kan? Nah, predikat ini tadi atau kabar ini tadi bisa dihukumi. Apakah dihukumi sebagai berita yang benar, valid, atau tidak valid. Sedangkan, apa itu insya? Di sini mungkin dicatat. Bedanya apa? Dia bukan sekedar berita sebetulnya. Dia bukan berita sebenarnya. Lebih afdalnya, insya itu, kalau makan dibilang insya. Ya. Tulis, kemarin kita belajar insya. Nah, insya itu adalah permintaan. Tolak atau larangan. Jadi bisa kata kerja amr, kalau bahasa kita ya, nahi, kemudian ada kanadi, munada, gitu ya. Ada permintaan, larangan, dan seruan, misal panggilan gitu ya. Itu bedanya ya. Saya baru juga lihat ini kok, kayaknya kurang ini ya, catatannya. Jadi saya sendiri ya. Jadi beda loh ya khabar sama insya. Kalau khabar itu statement yang bisa dihukumi. Ini ilmu mantik sih sebenarnya kalau belajar. Tapi kalau insya itu nggak bisa dihukumi loh. Kenapa? Bisa nggak sudah memerintahkan bisa dihukumi nggak? Makanlah, yuk makanlah. Ukti Rima makan yuk, gitu kan? Makanlah Ukti Rima. Nggak bisa merintah sih, nggak enak. Apa ya? Misal, Fulana yuk, sholat yuk, gitu ya. Sholatlah, ayo sholat, gitu kan? Perintah. Bisa nggak dihukumi benar dan salah? Wah perintah itu salah, wah itu perintah. Nggak bisa. Karena dia adalah sebuah insya ya, ungkapan. Dia bukan berita, dia bukan bukan statement, dia bukan pernyataan. Atau misal jangan makan misal. Nggak tahu dia bisa ngelakuin apa enggak kan terserah. Itu kan hak dia, kita nggak bisa menghukumi. Jangan makan itu kita tidak bisa menghukumi, kita tidak bisa menyalahkan, kita juga tidak bisa membenarkan. Atau tadi, ayo kita apa misal tahajud misal, ayo insya. Kalau dalam ilmu etik itu insya itu sebuah ungkapan yang tidak bisa dihukumi. Beda kalau khobar berita, jadi udah bisa dihukumi valid gak validnya. Gitu. Seperti tadi, insya bisa berupa amr, nahi ataupun munada. Contoh di sini, inna abaka lamarit misal, ini berita gitu ya. Atau misal sesungguhnya ayahmu sakit gitu ya, benar-benar sakit. Kabar gitu kan. Kabar nggak harus kabar buruk negatif nggak ya, apa aja apapun. Kayak di ayat Al-Quran misal Allahu Ghafurur Rahim. Ini sempurna ya. Sungguhnya subjek predikat. Masih tahu loh kalau Allah itu adalah yang maha pengasih lagi banyak. Boleh divalidasi nggak? Boleh banget. Oh iya, benar. Allah dilihat dari makhluknya. Oh ya, nggak ada nih sosok yang memaaf. Manusia aja memaafkan setengah-setengah nggak jelas misal gitu ya. Tapi kalau Allah, kalau dilihat, tahu dari mana? Dari ayat Quran. Oh, ternyata ketika orang berbuat dosa dan beristighfar diampuni seperti tidak pernah berdosa. Bahkan sama Allah diganti dengan kebaikan. Wih, nggak ada memberi berita bahwa Allah itu memberikan maaf, tapi rohim juga. Totalitas gitu. Pemberiannya nggak setengah-setengah. Seolah-olah seperti seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Wah, itu kita yang kita validasi bahwa benar. Atau berita yang kadzib misalnya. Boleh. Berita apapun. Yang penting dia kalau dalam kalimat punya subjek predikatnya maka jelas ya, sempurna ya. Jadi harus subjek sama predikatnya. Gitu. Susunannya subjek predikat. Ya, makanya sudah dibilang, nah sorof itu tetap dipakai di sini. Sekalipun bedanya apa kita lagi bahas sorof, tapi maknanya gitu. Di sini membuat sebuah pernyataan ya, berita yang divalidasi. Insya tidak bisa divalidasi karena dia berbentuk tadi larangan atau bahasanya namanya bukan sih sebenarnya berbentuk larangan, perintah atau seruan. Contoh apa di sini? Falyakul khairan au yasmut. Bisa nggak divalidasi? Benar nggak ini?
apa sih? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Gitu ya. Iya, itu betul. Iya, ya kalau menurut kita, tapi kan ini kan perintah. Oh, Kita kan diminta, apakah sudah terbukti dengan di antara manusia itu melakukan atau tidak? Kita nggak bisa memvalidasi kan, ini perintah dari Allah. Katakan yang benar ataupun diam. Ya ini perintah gitu. Perintah itu sesuatu yang nggak bisa kita iniin. Sama kayak larangan tadi. Makanya di sini akan ada fungsi namanya ketaatan. Ini kalau dibahas masalah teologi ya. Artinya kenapa Allah kasih modelan Allah nggak cuma kasih kabar loh dalam Quran. Allah kasih insya. Itu ngetes. Gitu. Kira-kira dikasih perintah larangan imtihan itu tak enggak kan gitu ibarat. Tergantung. Kalau khobar itu kan pasti orang kafir masuk jahanam gitu kan. Orang madanakul mukmin masuk surga. Itu kabar itu pasti itu divalidasi misalnya. Bikin kabar bohong boleh, boleh misalnya apa? Gunung itu emas. Coba kasih tahu saja, ada nggak yang gunung yang benar-benar emas? Sudah nggak bilang tambang emas ya, gunung emas misal di mana? Ada di dunia? Nggak ada saudara. Yang ada dia cuma bongkahan-bongkahan gitu ya. Bukit ya jatuhnya, bukan gunung emas langsung di dunia. Itu imajinasi aja. Dan itu kabar juga misal ada kabar nih, sudah kasih tahu nih, misal Semeru kan lagi apa mana meletus nih ya, lagi aktif-aktifnya nih. Sudah kasih tahu ternyata itu gunung emas loh. Emas semuanya. Enggak, itu bohong. Ustazah. Kabar bahwasanya al-jibal zahabun. Misal jibal Semeru zahabun. Sudah bikin berita. Wah, itu hoax Ustazah, itu tidak valid. Bisa kita betah. Tapi insya tadi, jangan tadi emang tagdob wala taksal yang ya itu pernyataan aja, itu adalah sebuah ungkapan, tetapi ungkapan yang tidak bisa divalidasi. Itulah ya bedanya, insya Allah mafhum ya, beda khobar sama insya ya, meskipun di sini catatannya apa qalil ya, tapi nanti bisa dimutolaah lebih di buku-buku yang lain. Nah ini ilmu ma'ani yang pertama. Jadi kalau ngomong dia nyesuaiin kondisi, dia juga punya tujuan menyampaikan. Dia berbentuk model kabar ataupun insya. Ini 2 poin dalam satu pembahasan. Satu lagi ya, mustad dan musnad ilaih. Nah, kalimat dalam bahasa Arab kan masih ingat ya, nggak mungkin mustad tanpa musnad ilaih gitu ya. Biasanya dalam pernyataan atau statement jumlah ismiyah ya, mubtada dan khobar, dan juga jumlah fi'liyah. Masih ingat nggak kemarin belajar salah satu bentuk isim itu bisa musnad dan musnad ilaih, ya, ciri-cirinya mungkin di belajar qawaid. Artinya bisa dia berbentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Di jumlah ismiyah berarti di mananya? Mubtada'nya ya. Sedangkan di jumlah fi'liyah dia di isim fa'ilnya ya. Jadi unsur yang kita maksud di sini adalah pelakunya ya. Jadi jangan dong ya, maksud ini apa sih? Yang disandarkan, yang disebutkan, takut sandaran ya, yang disebutkan dan juga yang menjadi penisbatnya. Gitu. Di jumlah ismiyah itu mubtada'nya, subjek, pelaku. Di jumlah fi'liyah juga ada pelaku, namanya apa? Subjek juga sebenarnya isim fa'il. Tapi punya nama lain. Ini mubtada, ini isim fa'il. Atau apa? Naibul fa'il. Nggak mau batasin ya. Kadang dia pakai kalimat pasif. Karena kan misal ilaih kan nggak harus kalimat maklum ya. Kalimat pasif juga boleh. Nah, unsur pembentuk ini dinamakan musnad. Sedangkan unsur lainnya namanya musnad ilaih. Nah, contoh di sini adalah si Muhammad. Gitu kan. Dalam kedua kalimat di atas, ini kan jumlah fi'liyah ya. Sedangkan Muhammadun qaimun jumlah ismi. Dalam kedua kalimat di atas, Muhammad merupakan tempat yang disandarkan, perbuatan berdiri, atau disebut sebagai musnad ilaih. Musnad ilaih. Kok tahu saudara? Sedangkan qaimun sama koma adalah perbuatan yang disandarkan pada Muhammad. Contoh gini. Telah berdiri. Siapa yang disandarkan telah berdiri ini? Lagi-lagi Muhammad. Muhammad adalah orang yang berdiri. Siapa kata berdiri musnad ini?
mau disandarkan kepada siapa? Ke Muhammad. Makanya Muhammad di sini adalah musnad ilaih. Semuanya mau dinisbatkan ke Muhammad. Misal contoh lagi yang lain apa kira-kira? Alima Muhammadun. Muhammad itu tahu. Siapa yang tahu ini mau dinisbatkan kepada siapa? Si Muhammad. Sudah mau pakai versi yang lain. Muhammadun alimun. So, Muhammad itu adalah orang yang alim. Orang yang alim itu dinisbatkan kepada siapa? Lagi-lagi Muhammad. Muhammad inilah yang merupakan tempat sandaran. Mafhum ya, nggak harus berdiri ya. Karena tadi kan contohnya kebetulan koma sama qaim ya, tetap pakai yang alim. Jadi subjek inilah yang akan menjadi penyandaran ya, tempat yang disandarkan bagi segala bentuk, entah dia berbentuk fi'il, entah dia berbentuk predikat. Gitu. Nah, dalam pembahasan ini, konteks ini ingin memperkuat bahwa mustad ilaih ini juga bisa berperan penting loh dalam kondisi. Jadi jangan salah paham. Kalau sudah bikin contoh apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu loh Rasul, utusan Allah. Penisbatan Rasul itu hanya pada Muhammad, bukan pada selainnya. Gitu. Makanya konteks ini, kenapa kok Muhammad ini disebutkan sebagai, ini juga bisa tuh kategori khobar ya. Jangan bingung, saudara bilang kayak tumpang tindih. Iya nggak apa-apa. Tapi saudara dalam rangka ingin menisbatkan kata Rasul ini hanya berlaku kepada Muhammad, bukan pada selain Muhammad. Si subjek ini Muhammad gitu ya. Atau arsala Muhammadun misalnya. Artinya yang telah diutus risalah ini siapa sih? Muhammad. Jadi ingin menyatakan kondisi, kenapa bilang sebagai kategori konteks pembicaraan dalam memahami kondisi, ya ingin mengkhususkan tadi. Pengkhususan tadi berdasarkan kata mustad ilaihnya tadi. Gitu. Mustad ilaih ini berlaku pada konteks subjek dalam mubtada atau subjek dalam subjek dalam isim fa'il atau subjek dalam mubtada. Ada penekanan di dalamnya, ada unsur pembentuknya. Kalau nggak bahas Nabi Muhammad ini mungkin predikat-predikat lainnya atau kata kerja lainnya mungkin nggak sembarangan karena kita lagi bahas Nabi Muhammad misal gitu ya. Makanya ini juga masuk kategori penyampaian berdasarkan sastra. Jadi teman-teman kalau dalam penulisan pakai sistem mustad ilaih, secara nggak langsung dia menggunakan sastra. Insya Allah kita lanjut, ada ijaz, musawab, ada itnab, ada qasr dan lain sebagainya. Hai, Masya Allah, atahuna mafhum ilmu ma'ani secara general kayaknya lebih gampang ya ma'ani ya, karena mirip nahu. Sohi, amkotok. Tapi cuman mungkin diperdalam aja gitu. Maknanya diperdalam. Selama ini kan kita cuman jadi subjek, jadi predikat. Ternyata kalaupun jadi subjek ada maknanya, jadi predikat ada maknanya. Kalaupun dia pakai kata kerja dia ada maksudnya. Kata perintah itu bisa divalidasi ternyata gitu ya. Orang kalau bikin statement insya misal, berarti dia dalam rangka pilihan. Nah ini makanya. Orang kalau bikin insya berarti dia opini kan. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada opini dan fakta. Nah ini mungkin yang pendekatannya. Ya kan bahasa Indonesia mungkin yang masih ingat ya belajar ya. Khobar itu fakta. Dia memaparkan fakta-fakta. Bisa dong divalidasi naam atau la gitu ya. Kazib atau sodik gitu ya. Tapi kalau opini jatuhnya ya tadi entah kata tanya, pilihan gitu ya. Larangan ada. Mungkin itu yang jadi pendekatan. Jadi mungkin dalam nahwu cuman kita paham ini mubtada khobar biasanya susunannya. Ya memang betul. Ini juga jumlah fi'liyah kan. Nahi, amar itu jumlah fi'liyah pada akhirnya. Cuman kan kita di dalam bahas nahwu sorofnya saja, tetapi sedang nggak mau menafi karena penting juga. Tetapi kita sedang memahami maknanya. Jadi orang kalau ngomong, saya sedang mikir, kenapa komunikasi itu penting? Makanya kalau bilang kamu jelek, kamu jahat, kamu nakal, secara nggak langsung kita sedang beropini fakta. Fakta ini nggak tahu benar apa enggak, tapi udah ngejelek di hati orang. Makanya kenapa? Pemilihan kata itu sangat penting. Anak soleh gitu. Ini mungkin yang biar ada ibro-ibronya, biar sedikit manfaat ya dengan kita belajar ilmu balaghah ya. Artinya kalau kita mau ngasih statement jangan sampai sembarangan karena secara nggak langsung
ini akan diserap karena orang itu akan, oh ini benar nggak ya? Aku gitu ya. Oh ternyata selama ini aku dinilai misal sama orang seperti itu. Kamu anak yang apa misalnya? Dia apa ibaratnya? Label ya jatuhnya. Kalau udah berita itu label. Jadi nanti mungkin dengan belajar ini lebih berhati-hati ya. Kita sedang bikin fakta yang bisa dinilai baik dan benarnya, bohong dan salahnya, atau kita mau pakai insya. Begitu juga dengan bentuk ustaz. Dan masih banyak lagi, insya Allah kita lanjut ya. Pelan-pelan aja. Tadi kan sempat kemarin kita bahas, yang penting apa? Kaifiyah apa? Kualitas ya. Kelas hatahuna yujad soal. Naam, hatahuna. Ini mudah-mudahan internetnya sudah nggak putus ya. Oke. Masmu ya, sauti ya. Terdengar wadih, amla. Coba mungkin respon sedikit atau mau berkata-kata sedikit. Terima, akhi Asar, akhi akhi Madahun. Afwan Ustazah. Ana mau nanya Ustazah. Ustazah, ini apa materi kita ini diambil dari kitab apa ya Ustazah ya? Ini gabungan dari beberapa kitab ya. Ini pun bukan ustadzah yang pakai ya. Ini modul yang ustadzah yang nyusun. Ini ustadz pendirinya yang bikin. Nanti ustadzah akan tanyakan lebih detail. Pengen tahu ya sih ya. Biar Iya tahu sih ya. pendalamannya ya pakai apa. Nah, Iya. saudara rasa pakai beberapa buku ya. Kadang kalau modul itu kan nggak bisa satu pedoman ya. Beberapa pedoman. Karena apa tadi? Siapa tadi? Mungkin akhirnya merasa pembagiannya ada yang nggak mirip dengan di buku-buku yang biasa kita pelajari ya. Benar nggak? Iya. Ada yang tidak ternotis, ada yang ternotis gitu ya. Kayak tadi sudah sesimpel Ustazah bikin Ustazah kan sambil cari-cari di internet apa yang bisa mempermudah. Kayak bagian di sini. Bahkan di modul ada juga loh yang nggak disebutin gitu. Ya memang betul. Makanya sudah bilang pembagiannya berdasarkan apa, berarti kita kan lihat pedoman mana yang dipakai gitu. Karena sebenarnya balago yang kita pelajari pun bukan semua balago loh. Kita hanya belajar dari 0,00%-nya saja. Coba nanti sudah tanyakan ya Akhi Asar ya, biar puas juga kita nanti. Iya. Ya, syukran Ustazah. Syukran juga Akhi Asar diingetin. Yang lain? Mungkin ada yang mau ini berpendapat. Tafadhol. Tapi pas masuk belajar balago, buat anak yang baru pertama kali belajar balago kayak lumayan rumit dan kayak beda ininya gitu loh Ustazah. Kayak kan ini ada kiasan ini, magius ini, jadi ini bedanya gimana kok mirip-mirip gitu ya. Kayak gitu Ustazah. Jadi itu betul. mungkin ada tipsnya Ustazah. Latih sih. Saudara sendiri pun mungkin tahu gitu. Saudara kan tadi bilang kadang kita tumpang tindih dalam contoh gitu. Kita lihat aja spesifikasi dari kalimat-kalimat yang kita ingin kelompok. Misal dalam arti kiasan gitu kan di bahasa Indonesia. Mungkin karena kita udah terkotakkan dengan kiasan-kiasan yang di Indonesia. Jenis-jenis kiasan gitu ya. Sehingga ketika kita bahas di bahasa Arab, ini masuk yang mana? Makanya sudah sampai mencoba untuk ke bahasa Indonesia. Tapi ternyata lebih spesifik lagi di balago gitu. Maksudnya beda juga dengan yang di bahasa Indonesia ajarkan gitu. Di sisi lain ada lebih generalnya juga. Ya nggak bisa. Jadi kita tipsnya mungkin banyak-banyak tamrin soal. Kayak tadi sudah makanya besok coba deh sudah kasih soal. Kira-kira kita udah bisa nggak peka. Kadang kan kita mendapatkan definisi aja, jujur dari definisi aja mirip, ya nggak sih? Dari kemarin kita definisinya mirip semuanya. Tapi kan ada beberapa modul yang kata-katanya salah ya, kurang tepat ya. Alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah sampai ini salah ya, jangan sampai ketukar. Nah, dengan kita belajar tamrin soal nanti, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan definisi yang tepat dengan bahasa kita sendiri. Mungkin nanti suatu hari waktu Nabila udah pro nih, udah expert, bikin nih balaghah cocok untuk anak-anak usia 5 tahun. Wah, itu keren tuh. Berarti menggunakan bahasa yang boleh tuh judul skripsi. Memahamkan konsep sastra bahasa dengan bahasa anak-anak. Wah, itu sulit tuh. Boleh. Sudah ingat ini, kalau sudah ingat balaghah, sudah ingat filsafat ya. Request, sudah boleh nggak
request filsafat itu bahasanya pakai bahasa anak-anak. Wah, kalau filsafat pakai anak-anak, mungkin judulnya udah bukan filsafat lagi kayak gitu. Makanya kenapa sastra agak berat, yaitu tadi memang dia berkaitan dengan cara balik kan. Balik itu puncak dari balago tapi kan nggak boleh sampai dua makna atau gimana. Kayak tadi kemarin ke fasih. Balik itu belum tentu kemarin konteksnya apa? Setiap yang apa fasih pasti balik dan begitu juga sebaliknya. Apa kemarin kata-katanya? Masih ingat? Ternyata balik itu memang nggak semua bisa memahami gitu. Karena kan memang pesannya harus disampaikan. Tapi kalau kita tidak menggunakan konsep yang fasih, mungkin kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Ya memang gitu. Memahamkannya susah gitu ya. Apalagi kita memahaminya aja susah, bagaimana memahamkan. Gak apa-apa. Biar menjadi misteri kenapa balago menjadi sesuatu yang lumayan rumit. Ya kita mungkin sadanya juga kurang kompeten ya dalam memahamkan. Tapi berusaha untuk pakai bahasa yang dekat dengan orang Indonesia ya, dengan contoh-contoh yang di Indonesia. Tapi ya kita harus mutolaah dan sering-sering diulang. Ya sesimpel kayak orang selalu nganggap matematika sulit, padahal mereka kalau belajar bahasa Arab, nahwu itu juga sulit gitu kan, karena ada rumus-rumusannya. Ya tergantung ya, sulit dan kalau bahasa sulit nggak boleh dipakai katanya. Bahasanya tricky gitu, lebih taktik gitu. Ada istilah jangan pakai kata sulit, lebih tricky lah, butuh trik-trik khusus untuk memahami dan menyederhanakan sesuatu yang masih rumit. Ya butuh latihan aja sih, Tina bilang. Sudah juga sampai sekarang coba mengumpulkan contoh-contoh yang apa ya beda Oh, dari yang betul. lain. Karena kayak contoh kok kayak tumpang tindih gitu ya, harus jangan bikin tumpang tindih supaya pemahaman jelas. Tapi dengan tumpang tindih secara langsung kita ingin membuktikan bahwa oh apa ya sudut pandangnya aja yang berbeda dengan kata yang sama kita bisa memberikan sudut pandang yang beragam. Ya itulah ilmu bahasa ya, Tina bilang. Insya Allah. Insya Iya, Allah. sudah apa? Misal kayak mau nyari apa PR nih contoh ya ayat dalil. Ini yang mana ya ayatnya ya contohnya? Yang kayak misalkan kayak kemarin musababiyah atau apa gitu ya. Itu kayak gimana sih kita belum bisa nangkep yang kayak mendalam-dalam maknanya gitu. Misalnya makna aslinya itu apa, sebenarnya apa gitu-gitu. Kayak gitu saja. Semoga Allah mudahkan saja sambil berjalan waktu. Mungkin nanti Ukti bilang nggak dari awal catat ya. Ada beberapa keyword saya berusaha pakai kata kunci ya, membedakan dengan sababia atau nanti apa dengan yang lainnya. Itu mungkin kata kunci aja yang dipakai, sementara kita template aja. Pernah nggak sih teman-teman belajar matematika misalnya contohnya? Ustadznya tuh ngajari 2 tambah 2 4, tapi dia pakai kata-kata yang lain misal. Pernah kan ya? Tiba-tiba di soal ujian dia bukan 2 tambah 2. Jadi gimana caranya tetap hasilnya 4 misal. Itu diajarin dalam matematika 2 tambah 2 misal 4 gitu kan. Tapi tiba-tiba dia contoh misal ya. Misal nih. Atau dengan pakai kata 2 deh misal. Dengan jumlah yang lain tapi dia bisa menghasilkan 4 juga loh. Gitu kan. Misal dia pakai min berapa dengan apa misal. Misal hasilnya belum lah. Intinya dia dengan cara yang meribetkan gitu. Makanya saya udah bilang, coba kadang rumus itu kita sendiri yang menentukan. Jadi kata kuncinya aja sih. Ikuti aja dulu. Kita belajar 2 tambah 2, 4 aja dulu. Kita nggak perlu yang cara lain, misal 3 tambah 1, atau misal 1 tambah 3, jangan. Kita belajar yang ini dulu. Makanya ikuti aja. Oh, sababiyah itu kuncinya di sini. Ada sebab dulu, ada akibat. Gitu kan. Dia nyebutin sebab, zikrul sabab, misal. Padahal maknanya musabab. Itu aja. Jadi kita jangan cari yang aneh-aneh. Itu aja dulu. Atau misal musabab. Jadi ikutin aja yang persis dulu. Nanti kalau kita udah expert, baru kita pakai contoh-contoh buat narasi yang agak ribet. Iya. Pakai sederhana aja dulu yang sesuai dengan modul dulu. Jangan bisa loh ini juga itu juga, jangan. Satu aja dulu sementara. Itu mungkin. Oh, Masya Allah. Insya Allah nih coba cari deh dalil tentang apa ya kayak sebab ya. Coba cari yang sebab dulu deh. Sebab dulu misalnya sederhana aja.
Ya ikutin aja. Oh, ada sebab ada akibat. Bisa kan jelas ya, sebab akibat itu hukum kausalitas ya, di mana ada apa misalnya ada asap di situ Masya ada api. Itu kan sesuatu yang jelas gitu kan, sesuatu yang maksudnya secara rasional kita bisa bikin contoh yang sederhana aja, ikut template itu aja. Ditemplatein dulu aja deh. Nggak usah pakai yang apa yang berat-berat. Polos ya, lanjutan ya, kalau sampai lebih-lebih. Jadi insya Allah kita lanjut. Ingat kita sudah masuk di kategori yang kedua, ilmu ma'ani ya. Berarti sudah mencakup konteks dan kondisi bagaimana, bukan cuma metode, tetapi bagaimana kondisi dalam berbicara, situasi dalam berbicara. Insya Allah besok kita lanjut. Ya pilih hadilaila, sedang ngasih tugas ya, mungkin latihan aja sendiri ulang-ulang supaya nggak bingung. Sedang mau nyiapin soal-soal ilmu bayi dulu. Ilmu ma'ani kita tahan karena belum selesai. Ya pilih hadilaila, sanakatim bicara alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Oh, insyaallah fi yaumil jum'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh.